Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita bersholawat kepada baginda Rasulullah, agar hati kita ditenangkan dan langkah kita dimudahkan. Mengapa kisah ini layak didengarkan? Karena di dalamnya ada peluh yang tak terlihat, ada doa kepada Allah yang tak pernah putus. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Elva Story, agar semakin banyak cerita inspiratif yang sampai ke rumah Anda. Rena tumbuh di sebuah gang kecil di pinggir kota. Rumahnya berdinding papan yang mulai pudar. Atapnya sering menetes saat hujan deras. Ayahnya bekerja sebagai buruh harian di gudang beras. Ibunya menerima jahitan kecil dari tetangga. Meski rezeki mepet, suara tawa masih sering terdengar dari dapur ketika ibunya berhasil menanak nasi lebih pulen dari biasanya. Di tengah kesederhanaan itu, Rena menyimpan cita-cita yang lebih besar dari jendela kamarnya yang sempit. Ia ingin membalas lelah ayah dan ibunya. Ia ingin membuat keduanya bangga. Sejak sekolah menengah, Rena dikenal tekun. Ia jarang jajan. Uang saku ditabung. Ketika teman-temannya membeli ponsel baru, Rena memilih buku tulis tambahan untuk mencatat rumus dan catatan rapat organisasi sekolah. Bakatnya pada administrasi menonjol. Ia rapi, terstruktur, dan teliti pada detail angka. Berbekal nilai yang stabil dan dukungan tak kenal lelah dari kedua orang tuanya, Rena akhirnya lulus masuk kampus dengan jurusan perkantoran. Bagi keluarga Rena, itu bukan kabar biasa. Itu seperti fajar yang merekah setelah malam panjang. Kuliah tidak selalu mudah. Biaya kos ditekan sedapat mungkin. Makan siang sering ia akali dengan nasi dan sayur bening, kadang ditambah telur jika ada kiriman upah jahit dari ibu. Namun Rena tak pernah mengeluh. Ia percaya pada janji Allah, bahwa setiap kesulitan pasti punya pasangan yang bernama kemudahan. Ia menyelesaikan tugas tepat waktu, mengikuti pelatihan administrasi, dan belajar perangkat lunak perkantoran lewat laptop bekas yang sering panas. Ia bertahan. Hari kelulusan tiba. Foto toga Rena ditempel di dinding ruang tamu, bersebelahan dengan kalender pasar dan jam dinding yang berdetak lambat. Malam itu, ayahnya menatap foto itu lama sekali lalu berbisik, "Terima kasih nak." Rena menangkap getar syukur yang sama dari senyum ibunya. Sejak hari itu, satu kalimat terus berputar di kepala Rena. Kini giliranku bekerja dan membahagiakan mereka. Ia mulai mencari pekerjaan di kota. Surat lamaran dikirim ke banyak perusahaan. Panggilan datang, namun tawaran gaji seringkali terlalu kecil untuk menutup biaya hidup dan membantu orang tua. Beberapa pekan berlalu, semangatnya sempat turun. Pada satu siang terik di halte bus, Rena bertemu seseorang yang mengubah arah langkahnya. Namanya Sari, teman lama di bangku kampus. Wajahnya terlihat lebih tegas, kulit sedikit menggelap oleh matahari gurun. Sari baru pulang dari negara Arab. Ia bercerita tentang sebuah perusahaan besar milik pengusaha muda yang sedang membuka rekrutmen untuk posisi keuangan. Mereka butuh orang teliti, jujur, dan cekatan. Sari menatap Rena dan berkata, "Aku langsung ingat kamu." Rena meneguk ludah. Hatinya berdebar antara harap dan ragu. Ia bertanya detail yang ia kuasai sejak kuliah. Berkas apa yang dibutuhkan? Sari menyebutkan paspor, ijazah legalisir, akta kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan sehat, dan beberapa dokumen tambahan yang bisa diproses di kantor agen resmi. Sari juga menekankan pentingnya kesiapan mental untuk tinggal jauh dari keluarga. Rena mencatat semua dengan teliti di buku kecilnya. Malam itu, Rena menyampaikan kabar pada kedua orang tuanya. Meja makan menjadi saksi hening yang panjang. Ayahnya menatap ke piring, seolah sedang mencari jawaban pada bulir nasi. Ibunya memeluk Rena, lalu pelan mengangguk. Keputusan itu tidak diambil dalam satu napas. Mereka bertiga sholat berjamaah, memohon petunjuk pada Allah. Pada sujud terakhir, Rena merasa ada ketenangan yang merayap ke dadanya. Seperti jawaban yang turun tanpa suara. Esoknya, mereka sepakat. Rena akan mencoba. Hari-hari berikutnya diisi dengan pengurusan dokumen. Rena berulang kali ke kantor kelurahan, ke tempat legalisir, dan ke klinik kesehatan. Nafasnya kerap memburu oleh antrian, tetapi ia tidak goyah. Sari membantu menghubungkan Rena dengan perwakilan perusahaan dan mengirimkan berkas lewat jalur resmi. Wawancara dilakukan jarak jauh. Rena menjelaskan pengalamannya mengelola kas kegiatan kampus, neraca sederhana,
hingga kemampuan menggunakan perangkat lunak akuntansi. Sore itu, sebuah pesan elektronik masuk. Rena dinyatakan diterima sebagai staf keuangan. Kabar itu meledak pelan di rumah kecil mereka. Ayahnya mengangkat tangan tinggi-tinggi, memuji Allah. Ibunya menangis bahagia sambil menyiapkan perbekalan sederhana. Di sela sukacita, ada rasa berat yang tak bisa dibohongi. Rena akan pergi. Jarak menyimpan rindu, sekaligus harapan baru. Pagi keberangkatan, langit tampak biru muda. Rena mengenakan kemeja putih bersih, kerudung rapi, dan tas punggung yang tidak terlalu besar. Ia memeluk ibunya lama di ambang pintu. Ada pesan lembut yang menjadi bekal lebih berharga daripada uang saku. Jangan lupa sholat. Jaga diri. Jangan sombong. Jangan lupa pulang. Ayahnya menepuk bahu Rena dan mengucap satu kalimat yang meluruskan tulang punggung. Pergilah sejauh yang kau bisa. Jadilah orang baik dimanapun kau berdiri. Bandara selalu punya aroma perpisahan. Pengeras suara memanggil nama penumpang, roda koper berderak di lantai, dan mata-mata yang mencari untuk terakhir kali. Rena menatap kota dari balik kaca besar. Ia mengirim salam untuk setiap kenangan yang pernah dititipkan di sana. Dalam hati ia berjanji, aku akan pulang dengan kabar baik. Penerbangan panjang membelah awan dan waktu. Ketika pesawat mendarat, Rena disambut angin hangat gurun yang membawa aroma pasir dan laut jauh. Bangunan-bangunan tinggi memantulkan sinar matahari seperti kaca yang dipoles. Jalan lebar, lalu lintas tertib, dan papan penunjuk berbahasa asing yang perlahan mulai ia kenali. Agen resmi menjemputnya dan membawanya ke akomodasi sementara bersama beberapa karyawan lain yang baru datang. Malam pertama ia habiskan dengan menata pakaian, memeriksa kembali berkas, lalu menatap langit gelap dari jendela kecil kamar. Di balik jauh sana, ada rumah yang menunggunya. Hatinya berbisik lirih. Allah, jaga mereka untukku. Esoknya, Rena mengenakan seragam kerja dan berangkat lebih awal ke gedung perusahaan. Lobi kantor itu luas, dingin oleh hembusan pendingin udara, lantai marmer berkilau, dan layar besar yang menayangkan informasi kinerja bulanan. Rena berdiri sejenak, menarik napas panjang. Ia merasa kecil namun tidak ciut. Di meja resepsionis, ia menyebut nama dan posisinya. Petugas menunjukkan lift yang mengarah ke lantai keuangan. Di lantai itu, suasana sibuk namun teratur. Suara keyboard berdenyut halus, telepon berdering singkat lalu berhenti, dan langkah sepatu rapi menandai ritme kerja yang profesional. Rena diperkenalkan kepada tim. Ia mendapat meja di dekat jendela, dengan pemandangan jalan raya yang ditumbuhi pohon kurma berjajar. Kepala divisi memberi pengarahan. Laporan penjualan, arus kas, rekonsiliasi, dan pengawasan anggaran adalah tugas harian yang menanti. Rena menajamkan fokus. Ia membaca pedoman kerja, menyesuaikan template laporan, dan mulai merapikan data transaksi. Teliti dan konsisten, seperti kebiasaan yang dibangunnya sejak kuliah. Perlahan, rasa canggung berganti percaya diri. Di sela menyesap air putih, ia melirik layar internal yang memuat struktur kepemilikan perusahaan. Di sana, sebuah nama muncul berkali-kali sebagai pemilik dan penentu arah. Amir. Nama itu akan menjadi bagian penting dari perjalanan Rena. Namun pada hari pertama ini, ia hanya menunduk kembali ke angka-angka, memastikan setiap rupiah yang diwakili oleh mata uang setempat tercatat sesuai aturan. Ketika jam pulang mendekat, senja menempelkan warna emas di kaca jendela. Rena mengemasi barang dan berdiri. Ia menatap ruang kerja yang mulai akrab, lalu menitipkan rasa syukur pada Allah yang menuntunnya melangkah sejauh ini. Di luar, angin gurun berembus pelan. Jalanan tampak lebih bersahabat. Rena melangkah menuju halte perusahaan. Dalam hati, ia berjanji akan menjalani hari esok dengan kerja yang lebih baik. Ia belum tahu bahwa takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah hidupnya. Untuk saat ini, ia hanya tersenyum kecil dan berbisik pada diri sendiri. Terus maju, Rena. Ini baru permulaan. Hari itu suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Para staf tampak lebih rapi, beberapa bahkan menata meja kerja mereka agar terlihat teratur. Kabar beredar bahwa Amir, pemilik perusahaan muda yang terkenal kaya raya dan karismatik, akan datang langsung untuk meninjau kinerja keuangan. Rena yang baru beberapa pekan bekerja,
Tidak menyangka bahwa hari itu ia akan dipanggil ke ruang kerja pribadi Amir. Sekretaris datang menghampiri meja kerjanya, menyampaikan bahwa Amir ingin bertemu dengannya secara langsung. Jantung Rena berdegup lebih cepat. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya, namun ia mencoba menenangkan diri. Dengan langkah hati-hati, Rena menuju lantai paling atas. Lorong itu dipenuhi aroma parfum mahal, dinding dihiasi lukisan kaligrafi Arab yang indah. Ketika pintu kayu besar itu dibuka, Rena mendapati sebuah ruangan kantor mewah. Lantai marmer berkilau, rak buku penuh literatur bisnis, dan meja besar berlapis kaca yang rapi dengan lampu gantung kristal di atasnya. Di balik meja itu, duduk seorang pria muda tampan dengan jas hitam elegan. Matanya tajam namun hangat. Itulah Amir. Silakan duduk, ucapnya lembut, dengan bahasa Arab bercampur Inggris yang fasih. Rena menunduk sopan lalu duduk. Amir menatapnya sejenak, seolah mencoba membaca siapa sosok di hadapannya. Rena, bukan? Saya mendengar laporan bahwa kamu bekerja dengan teliti di bagian keuangan. Apa yang membuatmu tertarik bekerja di sini, jauh dari negerimu? Tanya Amir sambil menautkan jemarinya di atas meja. Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk langsung ke hati Rena. Dengan suara tenang, ia menjawab, saya ingin memberi kehidupan yang lebih baik untuk kedua orang tua saya. Di Indonesia sulit untuk menabung, sementara di sini saya melihat peluang. Saya percaya Allah selalu membuka jalan bagi siapa saja yang mau berusaha. Amir terdiam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Tatapannya berbeda. Ada kekaguman yang ia sembunyikan di balik sikap formalnya. Kerja keras dan doa, itu adalah kombinasi yang kuat, katanya. Sejak pertemuan itu, ada sesuatu yang tertinggal di hati Rena. Tatapan Amir yang dalam seolah menembus jiwanya. Sementara Amir, yang biasanya hanya memandang karyawan sebagai bagian dari mesin perusahaan, justru merasakan ketertarikan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Amir kerap memperhatikan Rena dari jauh. Ia melihat bagaimana gadis itu bekerja penuh ketekunan, tidak mudah goyah, dan selalu rendah hati. Rena pun mulai menyadari bahwa setiap kali ia menengadah, seringkali mata Amir sudah lebih dulu menatapnya. Kedekatan itu perlahan tumbuh, meski tanpa kata-kata terang-terangan. Beberapa rekan kerja mulai berbisik, memperhatikan bagaimana Amir sering memanggil Rena untuk berdiskusi. Namun bagi Rena, semua itu masih ia anggap sebagai tugas pekerjaan. Sampai pada suatu sore, Amir mengundang Rena ke ruangannya kembali. Kali ini, bukan hanya laporan keuangan yang mereka bahas. Amir mulai menanyakan hal-hal pribadi, tentang keluarganya di Indonesia, masa kecilnya, bahkan mimpi-mimpi yang ingin ia capai. Rena menjawab dengan jujur, dan setiap jawaban membuat Amir semakin yakin bahwa gadis sederhana ini berbeda dari wanita lain yang pernah ia kenal. Di dalam hati, Rena mulai merasakan getaran aneh. Sebuah rasa yang tumbuh setiap kali Amir menatapnya dengan senyum lembut. Ia mencoba menepisnya, mengingat posisinya hanyalah seorang staf biasa. Namun perasaan itu terus berkembang, seperti bunga yang mekar tanpa bisa dicegah. Hari itu menjadi titik awal. Titik di mana hubungan Rena dan Amir tidak lagi sebatas atasan dan bawahan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang disulam oleh takdir. Sesuatu yang akan mengguncang kehidupan mereka di kemudian hari. Hari-hari berlalu, kantor kembali berjalan normal setelah kedatangan Amir. Namun, bagi Rena, suasana kini terasa berbeda. Setiap kali ia duduk di meja kerjanya, hatinya selalu berdebar saat mendengar langkah sepatu yang berwibawa di lorong. Dan benar saja, hampir setiap pekan Amir meminta Rena untuk membantunya membahas laporan keuangan secara langsung di ruangannya. Awalnya Rena menganggap itu wajar. Mungkin Amir hanya ingin memastikan semua data tercatat dengan teliti. Tetapi perlahan, ia menyadari sesuatu. Amir selalu punya cara membuat percakapan berlanjut lebih lama dari sekadar laporan angka. Dari menanyakan bagaimana kabar orang tua Rena di Indonesia, hingga menanyakan makanan kesukaannya. Kalau kamu rindu makanan kampung halamanmu, katakan saja. Aku bisa meminta koki memasaknya untukmu, ucap Amir suatu sore sambil menutup map laporan. Rena tersenyum malu. Terima kasih, Amir. Tapi saya tidak ingin merepotkan. Cukup dengan bisa bekerja di sini saja, saya sudah sangat bersyukur. Amir menatapnya lekat,
seolah ingin berkata lebih, namun memilih diam. Senyum tipisnya menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di sisi lain, karyawan lain mulai memperhatikan perubahan ini. Bisik-bisik mulai terdengar di kantin. Kenapa Amir begitu sering memanggil Rena? Apa ada sesuatu di antara mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu beredar. Namun Rena berusaha menutup telinga dan tetap bekerja seperti biasa. Meski begitu, hati manusia sulit berbohong. Setiap kali Amir datang menghampiri meja kerja Rena untuk menanyakan hal-hal kecil, Rena merasakan kehangatan yang berbeda. Saat Amir berdiri di dekatnya, dunia seolah berhenti sejenak. Suatu hari, ketika jam kantor hampir usai, Amir menawarkan untuk mengantar Rena pulang ke asrama karyawan. Awalnya Rena menolak, merasa itu tidak pantas. Namun Amir menegaskan dengan nada serius, tidak ada yang salah melindungi seseorang yang berharga. Kata-kata itu membuat wajah Rena merona. Sepanjang perjalanan, mereka lebih banyak diam, hanya sesekali bertukar senyum. Tapi justru keheningan itu yang memperdalam rasa di hati keduanya. Malam itu, Rena duduk di ranjang kamarnya, menatap langit-langit. Ia sadar ada perasaan baru yang sedang tumbuh. Perasaan yang membuatnya bahagia, sekaligus takut. Bahagia karena cinta seperti mengetuk pintu hatinya. Takut karena ia hanyalah seorang gadis sederhana, sedangkan Amir adalah pewaris perusahaan besar dengan segalanya. Namun, di tempat lain, Amir duduk di ruang pribadinya. Ia menatap foto ayahnya yang sudah tiada, lalu berbisik, "Ayah, aku rasa aku sudah menemukan seseorang yang berbeda. Seseorang yang membuatku ingin melindungi dengan sepenuh hati." Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tidak ada pengakuan resmi, tidak ada janji yang terucap. Namun kedekatan mereka semakin nyata. Tatapan yang lebih lama, senyum yang lebih hangat, dan rasa nyaman yang tidak bisa disembunyikan. Takdir perlahan menenun benang cinta di antara Rena dan Amir. Benih itu masih kecil, tetapi sudah cukup kuat untuk membuat keduanya merasakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dan tanpa mereka sadari, bisik-bisik kantor yang tadinya sekadar rumor, akan segera berubah menjadi kenyataan yang mengejutkan semua orang. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda. Dari pagi, para karyawan saling berbisik dan bertanya-tanya. Ada undangan mendadak dari Amir untuk menghadiri sebuah acara kecil di ruang serbaguna perusahaan. Tak ada yang tahu persis apa acaranya. Namun kabar burung menyebutkan bahwa ini bukan sekadar pertemuan kerja biasa. Rena datang dengan hati yang gelisah. Ia mengenakan blus sederhana berwarna biru muda, rambutnya ditata rapi, dan senyum tipis menutupi debaran hatinya. Ia bahkan tidak tahu mengapa dirinya juga diminta hadir di barisan depan. Ruangan itu dihiasi dengan balon berwarna emas dan putih. Meja-meja dipenuhi makanan ringan dan minuman segar. Beberapa staf berbisik, apakah ini perayaan kontrak baru? Ada juga yang berkata, mungkin Amir akan mengumumkan pencapaian perusahaan. Namun tak satu pun jawaban yang tepat. Ketika jam menunjukkan pukul 11, pintu ruangan terbuka. Amir masuk dengan pakaian formal elegan, senyum terukir di wajahnya. Semua mata tertuju padanya. Ia berdiri di podium kecil, memandang para karyawannya yang menunggu dengan penuh rasa penasaran. "Assalamualaikum," ucap Amir dengan suara tegas namun hangat. "Hari ini saya mengundang kalian bukan untuk membicarakan bisnis, melainkan sesuatu yang jauh lebih pribadi. Sesuatu yang penting dalam hidup saya." Ruangan langsung hening. Semua orang menunggu kalimat berikutnya. Amir menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya. Dari pintu samping, Rena dipersilakan masuk mendekat. Semua karyawan terbelalak, tidak percaya melihat staf keuangan sederhana itu berjalan ke sisi Amir. Dengan mata yang penuh ketulusan, Amir menatap semua orang lalu berkata, "Hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada kalian calon pendamping hidup saya. Seorang wanita yang jujur, pekerja keras, dan telah mengisi hati saya. Inilah Rena." Riuh rendah terdengar. Beberapa karyawan saling memandang tak percaya. Ada yang bertepuk tangan spontan, ada pula yang hanya terdiam dengan mulut terbuka. Rena berdiri di samping Amir dengan wajah bersemu merah, jantungnya berdegup kencang. Amir kemudian melanjutkan, "Kami telah memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Hari ini,
Saya secara resmi mengumumkan bahwa saya dan Rena telah bertunangan. Sorak tepuk tangan pun pecah. Sebagian besar karyawan bersorak gembira, meski ada juga yang masih kaget dan berbisik-bisik. Rena menunduk malu, tak menyangka bahwa Amir akan mengumumkan pertunangan mereka di hadapan semua orang. Setelah acara selesai, suasana kantor masih dipenuhi kehebohan. Aku tidak percaya. Rena bertunangan dengan Amir. Benarkah ini nyata? Seorang staf bisa menjadi tunangan bos besar kita? Bisikan itu beredar ke seluruh ruangan. Namun di tengah semua itu, Rena hanya bisa tersenyum kecil. Ia tahu, inilah jalan yang sudah digariskan untuknya. Malam harinya, Amir duduk bersama Rena di taman kecil dekat gedung kantor. Bintang-bintang bersinar terang di langit Arab yang luas. Amir menatap Rena dengan penuh kesungguhan. "Rena," katanya lembut, "aku tahu ini mengejutkan banyak orang. Tapi aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Aku hanya ingin kamu tahu, sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah merasa berbeda. Aku ingin kamu ada di sisiku, bukan hanya sebagai staf, tapi sebagai pendamping hidup." Air mata Rena menetes pelan. Ia tak bisa berkata banyak, hanya berbisik lirih. "Terima kasih, Amir. Aku juga merasa begitu." Pertunangan itu menjadi titik balik besar dalam hidup Rena. Dari seorang gadis sederhana, kini ia berdiri di samping seorang pria kaya raya yang benar-benar mencintainya. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Masih ada janji yang lebih besar menanti, janji yang akan membuat semua orang kembali terkejut. Sejak hari pertunangan itu, nama Rena semakin sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan karyawan. Gadis sederhana asal Indonesia itu kini resmi menjadi tunangan seorang pengusaha muda Arab yang kaya raya. Ada yang iri, ada yang kagum, ada pula yang hanya bisa geleng kepala. Namun, Rena berusaha menutup telinga dan tetap fokus pada pekerjaannya. Amir, di sisi lain, tidak pernah ragu menampilkan rasa cintanya. Ia sering menjemput Rena pulang, mengajaknya makan malam setelah jam kantor, bahkan beberapa kali terlihat menggenggam tangan Rena ketika keluar dari gedung. Semua itu membuat karyawan semakin yakin, cinta mereka bukan sekadar rumor. Beberapa minggu setelah pertunangan, Amir mengumpulkan seluruh karyawan di aula besar kantor. Suasana kali ini jauh lebih formal. Semua orang duduk rapi, menunggu apa yang akan diumumkan. Amir berdiri di depan dengan tatapan penuh keyakinan. "Saudara-saudara sekalian," ucap Amir lantang, "kalian tahu betapa pentingnya perusahaan ini bagi saya. Perusahaan ini bukan hanya tempat mencari keuntungan, tetapi juga rumah bagi kita semua. Dan hari ini, saya ingin memberi kalian sebuah janji." Semua orang mulai saling berbisik. Amir melanjutkan dengan suara mantap, "Jika bulan ini pendapatan perusahaan mampu melampaui bulan-bulan sebelumnya, saya berjanji akan segera menikahi Rena. Bukan tahun depan, bukan beberapa bulan lagi, tapi secepatnya." Sekejap, ruangan itu menjadi riuh. Beberapa karyawan terbelalak tak percaya. Ada yang bertepuk tangan spontan, ada pula yang terkejut hingga saling berbisik dengan wajah tercengang. Rena yang duduk di barisan depan hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah, hatinya bergetar keras mendengar janji itu keluar langsung dari mulut Amir di hadapan semua orang. "Apakah ia serius?" bisik salah satu staf pemasaran. "Ini gila. Kalau begitu, kita harus bekerja mati-matian bulan ini," jawab staf lainnya sambil tertawa kecil. Bagi sebagian orang, ucapan Amir terdengar seperti motivasi. Bagi sebagian lainnya, itu adalah tantangan. Dan benar saja, sejak hari itu seluruh karyawan bekerja lebih keras dari biasanya. Bagian pemasaran berlomba-lomba mencari klien baru, tim produksi meningkatkan kualitas, sementara divisi keuangan yang dipimpin langsung oleh Rena mengatur arus kas dengan sangat cermat. Hari-hari terasa lebih sibuk. Jam pulang sering lewat dari biasanya. Namun semua itu dijalani dengan semangat, karena ada janji besar yang menanti di ujungnya. Setiap kali lelah, para karyawan saling menyemangati dengan kalimat, "Kita harus melakukannya demi pernikahan Amir dan Rena." Di balik semua itu, Amir semakin sering menemui Rena. "Aku tidak ingin janji ini hanya jadi omongan kosong," katanya suatu malam ketika mereka duduk bersama di taman kantor. "Aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa cintaku padamu nyata, dan aku siap memperjuangkannya."
Rena menatap Amir dengan mata berkaca-kaca. Amir, aku takut. Semua orang menganggap aku hanya numpang pada kekayaanmu. Amir menggenggam tangannya erat. Biarkan mereka berkata apapun. Yang penting, aku tahu siapa dirimu, dan aku tahu bagaimana ketulusanmu. Aku memilihmu bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa dirimu sebenarnya. Kata-kata itu menenangkan hati Rena. Ia tersenyum pelan, lalu menunduk sambil berbisik, "Semoga Allah meridhau langkah kita." Hari-hari berikutnya menjadi saksi bagaimana perusahaan itu berkembang pesat. Angka penjualan melonjak drastis, laporan keuangan menunjukkan keuntungan berlipat. Semua orang menunggu dengan cemas, apakah janji Amir benar-benar akan ditepati. Di ruang kerjanya, Amir menatap grafik pendapatan yang terus naik. Senyumnya merekah. Ia tahu, waktunya sudah semakin dekat. Waktu di mana ia harus menepati janjinya. Waktu di mana cinta dan janji seorang pria akan diuji di hadapan semua orang. Hari itu akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu kerja keras, laporan keuangan menunjukkan hasil yang mengejutkan. Pendapatan perusahaan benar-benar melesat drastis, bahkan jauh melampaui bulan-bulan sebelumnya. Semua karyawan bersorak gembira. Mereka tidak hanya berhasil mencapai target, tapi juga memastikan satu janji besar akan ditepati, pernikahan Amir dan Rena. Amir berdiri di depan seluruh karyawan, senyumnya lebar, matanya berbinar penuh kebahagiaan. "Kalian semua sudah bekerja keras," katanya dengan suara lantang. "Dan sesuai janji saya, dalam waktu dekat, saya akan menikahi Rena." Sorak tepuk tangan bergemuruh. Beberapa karyawan bahkan bersiul riang, ada yang terharu, ada pula yang masih tak percaya bahwa hal ini benar-benar terjadi. Sementara Rena hanya bisa menunduk. Wajahnya bersemu merah, air matanya hampir jatuh. Ia tidak pernah menyangka perjalanan hidupnya akan sampai di titik ini. Persiapan pernikahan pun dimulai. Gedung megah di pusat kota Arab disulap menjadi tempat pesta pernikahan. Hiasan bunga segar dari berbagai negara didatangkan, lampu kristal menggantung indah, karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga pelaminan. Gaun putih elegan disiapkan khusus untuk Rena, sementara Amir mengenakan setelan jas tradisional Arab yang gagah dan berwibawa. Hari pernikahan itu, para tamu mulai berdatangan. Pejabat, pengusaha, kerabat, dan tentu saja para karyawan yang pernah menyaksikan kisah cinta mereka sejak awal. Namun, di antara keramaian itu, ada dua sosok yang membuat hati Rena semakin haru. Ayah dan ibunya datang dari Indonesia. Meski awalnya mereka ragu bisa hadir karena biaya dan perjalanan jauh, Amir sendiri yang mengurus semua agar keduanya bisa datang dengan nyaman. Ketika Rena melihat kedua orang tuanya turun dari mobil mewah yang menjemput mereka, air matanya tak terbendung. Ia berlari memeluk mereka erat. "Ayah, Ibu, akhirnya kalian ada di sini," bisiknya dengan suara bergetar. Ibunya menepuk punggungnya sambil menahan tangis. "Kami selalu mendoakanmu, Nak. Hari ini doa itu terkabul." Prosesi akad nikah berlangsung hikmat. Amir duduk tegak, dengan suara mantap ia mengucapkan ijab kabul. "Aku terima nikahnya Rena dengan mas kawin yang telah disebutkan, dibayar tunai." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Sejurus kemudian, para saksi berkata, "Sah." Air mata Rena menetes deras. Ia menutup wajah dengan tangan, sujud syukur dalam hati. Semua perjuangan, semua doa, semua pengorbanan meninggalkan kampung halaman kini berbuah indah. Dari seorang gadis miskin yang dulu sering diremehkan, kini ia berdiri sebagai istri sah seorang pengusaha besar yang mencintainya dengan tulus. Acara resepsi berlangsung meriah. Para tamu memberi ucapan selamat, musik lembut mengalun, dan hidangan istimewa tersaji. Di pelaminan, Amir menggenggam tangan Rena erat, seolah berjanji tidak akan pernah melepaskannya. Kamera-kamera menyorot mereka, mengabadikan senyum bahagia yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Namun bagi Rena, kebahagiaan terbesar bukanlah gaun mewah, pesta megah, atau sorotan tamu undangan. Kebahagiaan sejatinya adalah melihat kedua orang tuanya duduk di barisan depan dengan senyum bangga. Senyum yang seolah berkata, "Anakku sudah berhasil." Malam semakin larut, pesta berakhir dengan doa dan ucapan syukur. Rena berdiri di balkon kamar pengantin, memandang langit malam Arab yang bertabur bintang. Amir mendekat,
memeluk bahunya, lalu berbisik, "Mulai hari ini, kita akan berjalan bersama. Dalam suka, dalam duka, kita tetap satu." Rena menutup mata, menahan air mata bahagia. "Alhamdulillah, semoga Allah selalu meridho rumah tangga kita." Malam itu, hati Rena penuh dengan rasa syukur. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, cintanya dengan Amir kini telah diikat dalam ikatan suci, disaksikan oleh langit dan bumi. Beberapa minggu setelah pernikahan, kehidupan Rena benar-benar berubah. Dari gadis sederhana yang dahulu tinggal di rumah papan sempit, kini ia menempati sebuah kediaman megah bersama Amir. Rumah itu begitu luas, dengan halaman yang dipenuhi pohon kurma dan taman bunga yang ditata rapi. Setiap pagi, sinar matahari menembus jendela kaca besar, menyinari ruang tamu yang dihiasi perabot mewah. Meski semua terasa seperti mimpi, Rena tidak pernah melupakan jati dirinya. Ia tetap bangun lebih awal, membantu mengurus rumah sebisanya, dan menyambut Amir dengan senyum hangat setiap kali sang suami pulang kerja. Bagi Rena, kebahagiaan bukan soal rumah megah atau harta berlimpah, tetapi tentang kebersamaan yang penuh kasih sayang. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis. Amir bukan hanya seorang suami yang penuh perhatian, tetapi juga selalu mendukung Rena agar tidak merasa asing di negeri orang. Ia bahkan sering mengajak Rena berkeliling kota, mengenalkan budaya Arab yang kaya akan sejarah dan tradisi. Di setiap perjalanan, Amir selalu menggenggam tangan Rena erat, seolah tidak ingin istrinya merasa sendirian. Namun di balik kebahagiaan itu, ada luka lama yang masih membekas di hati Rena. Ia sering teringat pada kampung halamannya. Meski kedua orang tuanya kini tinggal bersamanya di Arab, kabar dari desa mengatakan bahwa keluarga mereka sudah jarang dianggap bagian dari masyarakat di sana. Banyak tetangga yang menjauh, entah karena iri, entah karena tidak percaya dengan perubahan nasib Rena. Suatu malam, saat duduk bersama Amir di ruang keluarga, Rena mengungkapkan kegelisahannya. "Amir, aku bahagia di sini. Tapi kadang aku sedih mendengar kabar dari kampung. Orang-orang seolah tak lagi mau menerima keluargaku seperti dulu." Amir meraih tangannya, menatapnya penuh kelembutan. "Rena, biarkan mereka dengan pandangannya. Yang penting, kita hidup dengan tulus dan membahagiakan orang tua. Di sini, kamu tidak hanya punya aku, tapi juga rumah yang selalu menerima mereka." Kata-kata Amir menenangkan hati Rena. Ia tahu, hidup memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang terpenting adalah bagaimana ia menjaga keluarga kecilnya dan membalas pengorbanan kedua orang tuanya. Hari-hari berikutnya, Rena semakin betah tinggal di Arab. Ia mulai belajar bahasa Arab lebih dalam, mengikuti kelas singkat, hingga bisa berkomunikasi lancar dengan karyawan lain. Bahkan, Amir sering mengajaknya menghadiri acara-acara resmi perusahaan. Di sana, banyak orang terkejut melihat sosok istri Amir yang begitu anggun namun tetap rendah hati. Perlahan, Rena menjadi teladan bagi banyak wanita di sekitar lingkungan baru mereka. Dari kisahnya, banyak yang belajar bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan doa, kerja keras, dan keberanian, seseorang bisa mengubah jalan hidupnya. Di rumah, kebahagiaan semakin lengkap dengan hadirnya kedua orang tua Rena. Mereka menikmati masa tua dengan tenang, jauh dari cibiran tetangga di kampung. Ayah Rena sering duduk di teras membaca Al-Quran, sementara ibunya sibuk menanam bunga di taman kecil rumah mereka. Setiap kali melihat wajah mereka yang damai, hati Rena dipenuhi rasa syukur yang dalam. Malam itu, ketika mereka duduk bersama menikmati teh hangat, Amir berbisik kepada Rena, "Aku selalu percaya, Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Kamu bukan hanya istriku, tapi juga anugerah terbesar dalam hidupku." Rena tersenyum, air matanya mengalir perlahan. "Dan aku bersyukur setiap hari, Amir. Dari jalan yang sulit, Allah menghadiahkanku cinta dan keluarga yang begitu indah." Waktu berjalan, bulan berganti tahun. Kehidupan Rena bersama Amir semakin kokoh. Rumah tangga mereka tidak hanya dipenuhi dengan cinta, tapi juga keberkahan. Amir tetap menjalankan perusahaannya dengan penuh semangat, sementara Rena selalu ada di sisinya sebagai penyeimbang. Ia bukan sekadar istri, melainkan juga sahabat, pendengar setia, sekaligus penopang dalam setiap keputusan penting. Di setiap langkah,
Amir selalu mengingat janji yang pernah ia ucapkan di hadapan karyawan dan keluarga. Menjadikan Rena bagian dari hidupnya, bukan hanya dalam suka, tapi juga dalam duka. Janji itu ia tepati. Saat Amir sibuk dengan urusan bisnis, ia tetap meluangkan waktu untuk makan malam bersama Rena dan kedua orang tuanya. Saat Rena merasa rindu kampung halaman, Amir menenangkannya dengan kata-kata lembut dan pelukan hangat. Kehidupan di Arab perlahan menjadi dunia baru yang penuh warna. Rena belajar budaya setempat, mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga cara masyarakat menjaga kehormatan keluarga. Ia diterima dengan baik, bahkan banyak tetangga dan kerabat Amir yang kagum melihat sikap rendah hatinya meski kini hidup bergelimang kemewahan. Sementara itu, kedua orang tuanya menikmati masa tua dengan penuh kedamaian. Tidak ada lagi rasa canggung atau cibiran dari orang kampung. Mereka kini merasa benar-benar dihargai, terutama karena Amir memperlakukan mereka layaknya orang tua sendiri. Ayah Rena sering duduk di ruang tamu sambil bercengkerama dengan Amir membicarakan kehidupan. Sementara ibu Rena sering membantu menata rumah dan memberi masukan kecil kepada putrinya. Suatu malam, di halaman rumah yang luas, Rena berdiri memandangi langit bertabur bintang. Angin gurun berembus lembut, membawa ketenangan ke dalam hatinya. Amir menghampiri dari belakang, menggenggam tangannya erat. "Rena," ucap Amir lembut, "dulu saat pertama kali aku melihatmu, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Dan kini, setiap hari bersamamu membuatku semakin yakin bahwa pilihanku tidak pernah salah. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Rena menatap Amir, matanya berkaca-kaca. "Amir, aku hanyalah seorang gadis sederhana dari keluarga miskin. Tapi Allah menakdirkanku bertemu denganmu, dan dari situlah hidupku berubah. Aku tidak pernah meminta lebih, hanya berharap bisa selalu berada di sampingmu, menemani langkahmu sampai akhir." Amir tersenyum, lalu mengecup kening Rena penuh kasih. "Maka kita akan bersama selamanya, dalam doa, dalam cinta, dan dalam ridho Allah." Kata-kata itu seolah menjadi penutup dari perjalanan panjang Rena. Dari gadis miskin yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini ia hidup bahagia bersama pria yang mencintainya tulus, dan bersama kedua orang tuanya yang akhirnya bisa merasakan damai di usia senja. Malam itu, di bawah cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, Rena berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih. Inilah kebahagiaan yang selama ini aku impikan." Dan sejak saat itu, kehidupan mereka terus berjalan dengan penuh cinta, kedamaian, dan keberkahan. Rena dan Amir menjalani hari-hari mereka sebagai pasangan yang saling menguatkan, hingga kisah cinta mereka menjadi bukti nyata bahwa doa, kesabaran, dan keberanian bisa mengubah takdir. Mereka pun hidup bahagia selamanya.